Suasana duka masih menyelimuti sebuah rumah di pinggiran Baghdad. Seorang warga baru saja berpulang, dan para tetangga berkumpul untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta kalimat thayyibah. Di tengah kepulan asap kemenyan yang tipis dan lantunan zikir yang tenang, tiba-tiba seorang pria berjubah kaku dan berwajah garang masuk ke tengah ruangan. Pria itu adalah Sheikh Shidki, seorang musafir yang dikenal sangat keras dalam memegang prinsip literalis. Ia berdiri di tengah jamaah, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah hidangan yang baru saja disajikan. Sheikh Shidki berteriak dengan suara yang menggetarkan ruangan, membuat bacaan zikir terhenti seketika. Berhenti! Apa yang kalian lakukan ini adalah bid'ah dalalah. Rasulullah tidak pernah berkumpul pada hari ketiga, ketujuh, atau ke-40 setelah kematian. Beliau tidak pernah memerintahkan tahlilan seperti ini. Kalian telah membuat syariat baru. Kalian membebani keluarga duka dengan menyediakan makanan, dan kalian menganggap ritual ini bagian dari agama. Ketahuilah, setiap perkara baru dalam urusan agama adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Keluarga duka tertunduk malu dan ketakutan. Beberapa jamaah mulai gelisah. Namun, di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedari tadi tenang menyimak, akhirnya berdiri. Ia tidak tampak marah, melainkan tersenyum ramah seolah menyambut tamu lama. Tuan Sheikh, ucap Abu Nawas sambil melangkah perlahan ke tengah. Suaramu sangat lantang, tapi izinkan aku yang bodoh ini bertanya. Jika aku ingin memberikan sepotong roti kepada orang yang kelaparan, namun aku membungkus roti itu dengan kertas berwarna hijau yang tidak pernah digunakan oleh Rasulullah, apakah roti itu menjadi haram dimakan? Sheikh Shidki mendengus. Itu urusan dunia, Abu Nawas. Jangan campur adukan dengan ibadah. Oh, begitu, sahut Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa isi dari kegiatan tahlilan ini? Isinya adalah membaca la ilaha illallah, membaca Al-Quran, mendoakan orang yang sudah wafat, dan memberi makan orang yang datang. Bukankah semua itu diperintahkan oleh Rasulullah? Benar, jawab Shidki. Tapi cara kalian berkumpul dan menentukan harinya itulah yang bid'ah. Abu Nawas mengambil sebuah gelas kosong di dekatnya. Tuan Sheikh, bayangkan jika aku memiliki madu yang sangat murni. Madu itu adalah zikir dan doa. Lalu, aku memasukkan madu itu ke dalam sebuah jar, wadah, yang bernama hari ketujuh, atau majelis tahlil. Apakah madunya berubah menjadi racun hanya karena wadahnya baru? Jika aku berdoa secara sendirian, kau bilang sunnah. Jika aku berdoa bersama-sama, kau bilang bid'ah. Apakah Tuhan hanya mendengar doa orang yang sendirian dan menutup telinga ketika hambanya bersatu dalam kesedihan? Sheikh Shidki kembali menyerang. Tapi kalian memaksa keluarga duka memberi makan. Itu membebani mereka. Abu Nawas menoleh ke arah tuan rumah yang sedang berduka. Tuan, apakah kau merasa terpaksa memberi makan kami, ataukah kau melakukannya karena ingin bersedekah atas nama orang tuamu yang wafat? Saya ingin bersedekah, Abu Nawas, jawab tuan rumah lirih. Saya ingin pahalanya sampai kepada ayah saya. Abu Nawas kembali menatap Shidki. Kau dengar itu? Ini adalah sedekah. Jika keluarga duka mampu dan rela, mengapa kau menghalangi pahala yang mengalir untuk si mayit? Kau melarang sedekah di saat seseorang paling membutuhkannya. Sesungguhnya, kau tidak sedang membela sunnah, kau sedang menyempitkan rahmat Tuhan yang luas. Sheikh Shidki terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia membuka kitab yang dibawanya. Agama itu harus berdasarkan dalil perintah. Mana perintahnya untuk melakukan tahlilan 7 hari? Abu Nawas tertawa kecil. Tawa yang membuat suasana yang tadinya tegang menjadi rileks. Tuan Sheikh, dalam urusan ibadah umum seperti zikir dan sedekah, pertanyaannya bukan mana perintahnya, tapi mana larangannya. Tunjukkan padaku satu ayat atau hadis yang melarang orang berkumpul untuk mendoakan temannya pada hari ketujuh. Jika kau tidak menemukannya, berarti kau telah mengharamkan apa yang dihalalkan Tuhan. Bukankah itu dosa yang lebih besar daripada melakukan perkara yang baru? Wajah Sheikh Shidki menegang. Ia merasa harga dirinya sebagai ahli kitab terusik oleh logika sederhana Abu Nawas. Ia menarik napas panjang, merapikan jubahnya, dan mengeluarkan argumen yang sering dianggap sebagai senjata pamungkas untuk meruntuhkan tradisi lokal. Sheikh Shidki melangkah maju dengan tatapan menghakimi. Abu Nawas, kau bicara soal wadah dan isi. Tapi tahukah kau dari mana wadah 7 hari atau 40 hari itu berasal?
Itu adalah tradisi kaum sebelum Islam. Itu adalah sisa-sisa ajaran nenek moyang yang belum mengenal tauhid. Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Dengan melakukan tahlilan pada hari-hari tertentu, kalian telah melakukan tasyabuh, penyerupaan, dengan kaum kafir. Apakah kau ingin membawa jamaah ini masuk ke dalam golongan mereka, hanya karena ingin mempertahankan adat kuno ini? Suasana kembali mencekam. Tuduhan, menyerupai kafir, adalah tuduhan yang sangat berat di Baghdad masa itu. Abu Nawas tidak terkejut. Ia justru memperhatikan jubah dan kain sorban yang dikenakan oleh Sheikh Shidki dengan sangat teliti, seolah sedang mencari sesuatu. Tuan Sheikh, tanya Abu Nawas tiba-tiba, boleh aku tahu, siapa yang menenun kain jubahmu yang indah itu? Apakah dia seorang muslim yang taat? Ataukah dia seorang pengrajin di negeri jauh yang mungkin tidak mengenal sujud? Sheikh Shidki ternganga. Apa hubungannya? Ini hanya pakaian. Kain ini dibuat oleh siapa saja. Yang penting menutup aurat. Nah, seru Abu Nawas sambil menepuk tangannya. Jika kau memakai kain yang dibuat oleh orang yang tidak beriman, apakah kau merasa sedang menjadi bagian dari agama mereka? Tentu tidak. Kau memakainya untuk tujuan yang islami, yaitu menutup aurat. Begitu juga dengan hari ke-7 atau ke-40. Jika dahulu orang menggunakan hari-hari itu untuk ritual yang menyimpang, maka Islam datang bukan untuk menghapus harinya, tapi untuk mengganti isinya. Dulu mungkin diisi dengan sesajen, sekarang kami isi dengan la ilaha illallah. Kami merebut hari itu dari setan dan menyerahkannya kepada Allah. Apakah Allah akan marah jika hari yang dulunya gelap kini dipenuhi dengan cahaya zikir? Abu Nawas mengambil sebuah sendok kayu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sheikh Shidki, jika seorang pejuang muslim merebut pedang dari tangan musuh di medan perang, apakah pedang itu tetap menjadi pedang kafir yang haram digunakan? Ataukah pedang itu kini menjadi senjata jihad karena berada di tangan orang beriman? Tradisi adalah pedang. Jika kau menggunakannya untuk kemusyrikan, ia haram. Tapi jika kau merebut tradisi itu, membuang karat-karat syiriknya, dan menggunakannya untuk mengumpulkan orang agar mendoakan sesama muslim, maka tradisi itu telah masuk Islam. Islam datang untuk memperbaiki akhlak dan kebiasaan manusia, bukan untuk membabat habis segala hal yang sudah ada di tengah masyarakat. Sheikh Shidki tampak gemetar karena amarah. Ia tidak menduga Abu Nawas akan menggunakan logika islamisasi tradisi. Ia kemudian mencari celah lain, kali ini tentang kondisi sang mayit. Kau memang pandai bersilat lidah. Tapi dengarlah, Rasulullah bersabda bahwa mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Dengan berkumpul seperti ini, kalian memancing kesedihan, kalian membuat keluarga menangis lebih lama. Kalian tidak menolongnya, kalian justru memberatkan langkahnya di alam kubur dengan perkumpulan yang tidak ada gunanya ini. Sheikh Shidki menatap tajam ke arah para pelayat yang matanya masih sembab. Dengan nada otoriter, ia kembali menyerang. Abu Nawas, tidakkah kau tahu hadis sahih bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya? Dengan berkumpul berhari-hari seperti ini, kalian sengaja memelihara kesedihan. Kalian membuat mereka terus menangis, dan itu memberatkan si mayit di alam barzah. Tahlilan ini bukan hiburan bagi mayit, melainkan beban tambahan baginya. Beberapa anggota keluarga mulai merasa bersalah dan takut jika tangisan mereka justru menyakiti almarhum. Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan di teras rumah. Kebetulan anak itu terpleset dan mulai menangis. Sang ibu segera berlari, memeluknya, dan membisikkan kata-kata penenang. Tuan Sheikh, panggil Abu Nawas. Lihatlah ibu itu. Apakah ketika dia memeluk anaknya yang menangis, dia sedang berniat menyiksa anaknya? Ataukah dia sedang menghibur jiwanya? Tentu dia sedang menghibur, jawab Shidki. Benar, sahut Abu Nawas. Hadis yang kau sebutkan itu merujuk pada niyahah, yaitu tradisi jahiliyah yang meratapi kematian dengan berteriak, merobek baju, dan menyalahkan takdir Tuhan. Itulah yang menyiksa mayit. Tapi lihatlah majelis ini. Kami tidak berteriak histeris. Kami datang untuk memeluk keluarga yang berduka dengan doa. Kami membacakan Al-Quran agar hati mereka tenang. Menangis karena rindu itu fitrah manusia. Bahkan Rasulullah pun menangis saat putranya, Ibrahim, wafat. Jika menangis karena rindu adalah dosa, maka Rasulullah adalah orang pertama yang kau salahkan. Abu Nawas melangkah mendekati keluarga duka dan tersenyum lembut. Justru dengan adanya tahlilan ini, keluarga tidak dibiarkan meratap sendirian dalam kegelapan.
Mereka dikelilingi sahabat yang berzikir. Suara doa menenggelamkan keinginan untuk berteriak. Kami mengganti air mata kesedihan yang sia-sia menjadi air mata harapan akan ampunan Allah. Jadi, siapa yang lebih menolong mayit? Kami yang datang membawakan doa, atau kau yang datang membawa ancaman neraka di saat mereka sedang terluka? Sheikh Shidki tidak mau kalah. Ia melihat celah lain pada makanan yang sedang dibagikan. Baiklah, tapi bagaimana dengan makanan ini? Seringkali keluarga duka harus berutang atau menggunakan harta simpanan yang seharusnya menjadi hak ahli waris, termasuk anak yatim, hanya untuk menjamu kalian. Memakan makanan di rumah duka adalah sebuah keharaman menurut sebagian ulama salaf. Kalian kenyang di atas penderitaan orang lain dan di atas hak anak yatim. Abu Nawas mengambil sebuah kurma dari piring, namun tidak memakannya. Ia hanya memegangnya. Tuan Sheikh, jika aku mengundangmu ke rumahku untuk syukuran karena aku mendapat rezeki, apakah kau akan bertanya apakah uangnya milik anakku atau milikku? Tentu tidak. Itu hakmu untuk bersedekah, jawab Shidki. Lalu mengapa kau begitu curiga pada orang yang sedang tertimpa musibah? Sedekah yang paling utama adalah sedekah di saat sulit. Keluarga ini tidak memberi makan karena terpaksa oleh adat, tapi karena mereka ingin pahala sedekah itu dihadiahkan untuk almarhum. Mengenai harta anak yatim, disinilah gunanya ilmu. Jika keluarga itu tidak mampu, kami para tetangga yang membawa makanan untuk mereka, tradisi Jaffna. Tapi jika mereka mampu dan ingin bersedekah, mengapa kau menghalangi mereka berbuat baik? Kau bicara seolah-olah kami ini perampok, padahal kami adalah tamu yang diundang untuk bersama-sama mengirimkan hadiah pahala. Abu Nawas menatap Shidki dengan pandangan menyelidik. Kau menyebut ini pesta? Tuan Sheikh, tidak ada orang yang tertawa terbahak-bahak di sini. Ini adalah majelis ilmu dan doa. Jika kau melarang orang bersedekah makanan di rumah duka, maka kau telah menutup salah satu pintu kebaikan yang paling cepat sampai pahalanya menurut para ulama besar. Sesungguhnya, kau bukan sedang menyelamatkan harta anak yatim. Kau sedang menghentikan aliran pahala dari anak yang saleh untuk orang tuanya yang telah tiada. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa sedekah yang paling afdol adalah sedekah dari anak untuk orang tuanya? Sheikh Shidki terdiam. Ia melihat orang-orang di sekitarnya mulai kembali tenang dan melanjutkan zikirnya. Ia merasa argumen, ekonominya juga berhasil dipatahkan dengan konsep sedekah sukarela. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang keemasan masuk menembus celah jendela rumah duka. Sheikh Shidki berdiri tegak. Wajahnya mengeras seolah-olah ia adalah benteng terakhir yang menjaga kemurnian agama. Ia melihat Abu Nawas dengan pandangan yang tajam, bersiap melontarkan serangan teologis yang paling mendasar. Sheikh Shidki mengangkat telunjuknya ke langit. Abu Nawas, semua logikamu tentang sedekah dan tradisi mungkin terdengar manis di telinga orang awam. Tapi jawablah ini, bukankah Allah itu dekat? Bukankah dia lebih dekat dari urat leher kita? Mengapa kalian harus berkumpul, menentukan waktu, dan seolah-olah menganggap bahwa doa satu orang saja tidak cukup? Mengapa kalian bertingkah seolah-olah Allah butuh suara terbanyak, atau perantara, jamaah untuk mengampuni satu orang hambanya? Bukankah menganggap Tuhan butuh perantara, atau ritual khusus itu mendekati kesirikan? Cukup berdoa sendiri di keheningan malam, itu lebih murni. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin kepada tuan rumah untuk memadamkan satu buah lilin kecil yang ada di ruangan itu, lalu menyalakan kembali puluhan lilin dan lampu minyak yang ada di sekitar jamaah. Tuan Sheikh, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah ruangan yang kini menjadi sangat terang benderang. Jika aku ingin membaca kitab di ruangan ini, apakah satu lilin kecil sudah cukup bagiku? Cukup, tapi mungkin matamu akan lelah karena cahayanya redup, jawab Shidki. Benar, sahut Abu Nawas. Satu doa dari seorang anak saleh memang cukup dan sampai kepada Tuhan. Tapi, ketika para tetangga, ulama, dan kerabat berkumpul lalu mendoakan hal yang sama, itu ibarat kita menyalakan 1000 lilin di dalam satu ruangan. Apakah 1000 lilin itu bertujuan karena kita menganggap satu lilin tidak berharga? Tidak. Kita menyalakan semuanya agar cahayanya lebih terang, agar rahmat Allah turun lebih deras, dan agar keluarga yang berduka merasa hangat dalam naungan cahaya itu. Allah menyukai jamaah, kebersamaan. Rasulullah bersabda bahwa tangan Allah berada di atas jamaah. Jika Allah sendiri senang dengan kebersamaan, mengapa kau begitu benci melihat hambanya bersatu dalam kebaikan? Abu Nawas kemudian melangkah ke tengah lingkaran zikir. Kau bilang kami menganggap Tuhan butuh perantara? Tidak, Sheikh.
Kami tidak menjadikan manusia sebagai perantara layaknya berhala. Kami menjadikan amal saleh berjamaah sebagai permohonan yang kuat. Jika seorang rakyat jelata datang ke istana Khalifah sendirian untuk meminta pengampunan bagi saudaranya, mungkin ia didengar. Tapi jika ia datang membawa 1000 orang yang semuanya bersaksi bahwa saudaranya itu orang baik dan semuanya ikut memohonkan ampun, bukankah hati sang raja akan lebih tergerak untuk memberi maaf? Bukan karena sang raja lemah, tapi karena sang raja menghargai kasih sayang yang ada di antara rakyatnya. Abu Nawas menatap Sheikh Shidki dengan pandangan yang teduh. Tidak ada lagi nada debat dalam suaranya. Tuan Sheikh, agama ini turun untuk menyatukan hati, bukan untuk mencerai-beraikan. Tahlilan ini adalah jembatan. Jembatan bagi yang hidup untuk berbakti pada yang mati. Jembatan bagi yang kaya untuk memberi makan yang miskin, dan jembatan bagi tetangga untuk saling menguatkan. Jika kau ingin mengharamkan jembatan ini, pastikan kau sudah menyiapkan jembatan lain yang lebih indah bagi mereka. Jika tidak, kau hanya akan membiarkan mereka tenggelam dalam kesedihan sendirian atas nama kemurnian yang kaku. Sheikh Shidki terdiam 1000 bahasa. Ia melihat ke sekeliling. Ia melihat air mata haru dari keluarga duka. Ia melihat keikhlasan para tetangga yang berzikir. Dan ia merasakan kedamaian yang tak bisa ia bantah dengan dalil teks manapun. Ia perlahan menutup kitabnya, menundukkan kepala, lalu melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena ia kalah telak, tapi karena ia baru saja melihat sisi lain dari agama yang selama ini ia lupakan, kasih sayang. Kepergian Sheikh Shidki dari majelis tahlil ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Ia tidak pulang ke negerinya, melainkan merenung di sebuah penginapan kecil di pinggiran Baghdad. Hatinya masih dipenuhi gejolak. Ia merasa argumen, logika lilin, Abu Nawas sangat masuk akal bagi orang awam. Namun ia merasa ada satu fondasi Wahabi yang belum ia hancurkan, masalah ziarah kubur dan tawasul. Keesokan harinya, Sheikh Shidki mendatangi Abu Nawas yang sedang duduk di dekat sebuah pemakaman umum, tempat orang-orang sering berziarah setelah rangkaian tahlilan selesai. Sheikh Shidki berdiri di depan pintu gerbang pemakaman dengan wajah yang kembali mengeras. Ia melihat beberapa orang sedang berdoa di samping nisan sambil menangis. Abu Nawas, jika kemarin kau membela tahlilan dengan alasan sedekah dan zikir, sekarang jawablah ini, mengapa kau membiarkan mereka berbicara kepada kuburan? Mengapa mereka meminta doa lewat perantara orang mati? Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati itu mendengar? Mereka yang di dalam sana hanyalah tulang belulang dan debu. Meminta kepada orang mati, atau meminta Allah melalui orang mati, tawasul, adalah bentuk kesirikan yang nyata. Kalian telah menjadikan kuburan sebagai berhala-berhala baru. Abu Nawas bangkit berdiri. Lalu ia menunjuk arah sebuah rumah mewah yang jendela dan pintunya tertutup rapat di seberang jalan. Tuan Sheikh, tanya Abu Nawas pelan. Jika kau lewat di depan rumah itu, dan kau tahu di dalamnya ada seorang sahabatmu yang sedang beristirahat, apakah kau akan mengucapkan salam kepadanya meskipun pintunya tertutup? Tentu, jawab Shidki. Rasulullah mengajarkan kita mengucap salam saat melewati rumah atau pemakaman. Nah, Abu Nawas tersenyum kecil. Jika kau mengucap salam kepada ahli kubur, bukankah itu berarti kau yakin mereka mendengar salammu? Jika mereka benar-benar mati total seperti batu dan debu, maka salam yang diajarkan Rasulullah itu akan menjadi sia-sia. Kau salah memahami ayat itu, Tuan Sheikh. Yang mati adalah jasadnya, tapi ruhnya tetap hidup di alam barzah. Tubuh hanyalah pakaian. Jika bajuku robek dan aku membuangnya, apakah itu berarti aku sebagai manusianya sudah tidak ada lagi? Kematian hanyalah pindah kamar, dari kamar dunia yang sempit ke kamar barzah yang luas. Abu Nawas memungut sepotong kayu kecil di tanah. Tuan Sheikh, bayangkan ada sebuah alat musik atau radio. Jika alat itu pecah dan hancur, suaranya memang tidak terdengar lagi di telinga kita. Tapi apakah gelombang suara atau sinyalnya hilang dari udara? Tidak. Orang-orang saleh yang sudah wafat itu seperti penyiar yang alat pemancarnya rusak di dunia ini. Kita tidak bisa mendengar suara mereka secara fisik, tapi ruh mereka masih terhubung dengan gelombang langit. Ketika kita bertawasul, kita tidak menyembah mereka. Kita hanya meminta kepada Allah dengan menyebut nama orang-orang yang dicintainya, agar doa kita terangkat bersama kemuliaan mereka. Apakah salah jika seorang rakyat jelata menyebut nama sahabat sang raja, saat ia memohon bantuan kepada sang raja agar permohonannya lebih diperhatikan? Sheikh Shidki terdiam. Ia mencoba mencerna analogi, radio dan sinyal. Namun,
ia masih memiliki keberatan besar yang mengganjal di dadanya. Logikamu tentang ruh mungkin menarik, Abu Nawas. Tapi tetap saja, ini berbahaya. Ini adalah pintu menuju pemujaan kubur. Kalian lebih takut pada penghuni kubur daripada pada Allah. Kalian membangun nisan yang megah dan menciuminya. Bukankah ini yang dilakukan kaum musyrik pada berhala mereka? Bagaimana kau bisa menjamin bahwa rakyat jelata ini tidak terjatuh pada penyembahan selain Allah? Sheikh Shidki terdiam. Ia mencoba mencerna analogi, radio dan sinyal. Namun, ia masih memiliki keberatan besar yang mengganjal di dadanya. Logikamu tentang ruh mungkin menarik, Abu Nawas. Tapi tetap saja, ini berbahaya. Ini adalah pintu menuju pemujaan kubur. Kalian lebih takut pada penghuni kubur daripada pada Allah. Kalian membangun nisan yang megah dan menciuminya. Bukankah ini yang dilakukan kaum musyrik pada berhala mereka? Bagaimana kau bisa menjamin bahwa rakyat jelata ini tidak terjatuh pada penyembahan selain Allah? Angin sore bertiup perlahan di antara nisan-nisan tua di pemakaman Baghdad. Sheikh Shidki berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya menatap tajam ke arah seorang peziarah yang baru saja mencium nisan kayu ayahnya dengan penuh air mata. Bagi Shidki, pemandangan itu adalah pemandangan yang mengerikan, sebuah langkah awal menuju kesirikan. Sheikh Shidki menunjuk arah peziarah itu dengan nada bicara yang bergetar karena amarah. Lihat itu, Abu Nawas. Itulah yang kutakutkan. Orang itu mencium nisan. Ia menangis di depan batu. Apakah batu itu bisa memberinya manfaat? Apakah nisan itu bisa mendengar rintihannya? Kalian menyebut ini penghormatan, tapi syaitan menyebutnya pintu menuju berhala. Jika kau biarkan rakyatmu mencintai kuburan seperti ini, esok lusa mereka akan melupakan Allah dan menyembah penghuni liang lahat. Agama ini turun untuk menghancurkan penyembahan terhadap benda, bukan malah melestarikannya dengan kedok tradisi. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia merogoh saku jubahnya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah agak kusam, sebuah surat lama dari mendiang gurunya. Di depan mata Sheikh Shidki, Abu Nawas mencium kertas itu dengan penuh takzim. Tuan Sheikh, tanya Abu Nawas lembut, apakah saat aku mencium kertas ini, aku sedang menyembah pohon yang ditebang untuk menjadi kertas? Atau apakah aku sedang menyembah tinta hitam yang menggoresnya? Tentu saja tidak, jawab Shidki ketus. Kau menciumnya karena kau merindukan penulisnya. Benar, sahut Abu Nawas dengan mata berkilat. Itulah rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh matamu yang kaku. Orang yang mencium nisan itu tidak sedang menyembah batu atau semen. Baginya, nisan itu hanyalah sampul surat. Ia sedang mengirimkan rasa cintanya kepada sang ayah melalui simbol fisik yang tersisa. Jika kau melarang orang mengekspresikan cinta lewat simbol, maka kau harus melarang orang mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Kau harus melarang orang mencium tangan orang tuanya. Cinta bukanlah ibadah kepada makhluk. Cinta adalah pengakuan bahwa Allah telah menitipkan kasih sayang di hati hambanya. Abu Nawas melangkah mendekati sebuah makam seorang ulama besar yang memiliki kubah sederhana. Kau takut nisan megah akan menjadi berhala? Sheikh, syirik itu letaknya di hati, bukan di batu. Jika hatimu meyakini bahwa penghuni kubur ini adalah Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta, maka itulah syirik. Tapi jika kami membangun nisan atau menjaga makam orang saleh, itu adalah bentuk ta'zim, penghormatan. Kami ingin agar generasi mendatang tahu bahwa di sini berbaring seseorang yang dicintai Allah, agar mereka terinspirasi untuk mengikuti jejak kebaikannya. Jangan kau hukum niat baik orang beriman dengan prasangka burukmu. Jangan kau samakan mukmin yang bertauhid dengan kafir penyembah Lata dan Uzza. Abu Nawas menatap Sheikh Shidki dengan pandangan yang sangat dalam, penuh persaudaraan. Sheikh Shidki, kau datang untuk menjaga pagar agama agar tidak retak, dan itu niat yang mulia. Namun, jangan sampai karena kau sibuk memperbaiki pagar, kau justru menghancurkan taman bunga yang ada di dalamnya. Islam ini luas. Ia menampung ketegasan hukummu, tapi ia juga menampung kelembutan cinta kami. Tahlilan, ziarah, dan tawasul adalah cara kami merayakan kasih sayang di atas bumi Allah. Pulanglah dengan hati yang lebih lapang. Ingatlah, bahwa Allah itu Maha Rahman sebelum Dia Maha Menghukum. Sheikh Shidki tertegun. Untuk pertama kalinya, kemarahan di wajahnya luntur berganti dengan keraguan yang sehat. Ia menyadari bahwa selama ini ia melihat agama hanya sebagai deretan larangan, sementara Abu Nawas melihatnya sebagai lautan rahmat. Ia tidak lantas setuju sepenuhnya,
namun ia mulai menghargai. Sheikh Shidki membungkuk hormat kepada Abu Nawas, lalu ia melangkah pergi menuju gerbang kota Baghdad. Bukan sebagai musuh yang kalah, tapi sebagai kawan yang membawa oleh-oleh berupa sudut pandang baru. Di pemakaman itu, Abu Nawas kembali duduk tenang. Ia menengadahkan tangan, mendoakan Sheikh Shidki, mendoakan para ahli kubur, dan mendoakan seluruh umat agar tetap bersatu dalam cinta, meskipun berbeda dalam cara.